Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sesi Ulul Azizah dengan NIM 2300247. Kita akan kembali membahas mengenai public relation, yaitu mengenai tentang bagaimana fungsi, tujuan, dan seperti apa pentingnya mempelajari public relation, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan dari public relation tersebut. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di divisi public relation di dalam sebuah lembaga. Kembali kita kepada konsep public relation. Public relation itu sangatlah simple. Konsep public relation terdiri dari dua kata, yaitu public dan relation. Publik itu adalah audiens atau pendengar atau khalayak ramai di sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau sebuah perusahaan. Dan publik itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama publik eksternal dan publik internal. Publik eksternal yang berada di luar organisasi, sedangkan publik internal yang berada di dalam ruang lingkup organisasi. Konsep publik yang dimaksud itu adalah orang-orang, masyarakat pada umumnya, maupun masyarakat yang berada di dalam dunia industri bisnis. Pekerjaan dari Public Relation Officer dari sebuah lembaga artinya merupakan pekerjaan yang paling sulit menciptakan, memunculkan, mempertahankan, dan memperbaiki citra dari sebuah lembaga itu, sehingga masyarakat punya kepercayaan yang luar biasa kepada suatu lembaga atau organisasi. Kemudian yang kedua ada public internal atau publik yang berada di dalam lingkup organisasi. Kalau kita contohkan pada sebuah lembaga pendidikan itu seperti di kampus atau perguruan tinggi, publik internalnya itu berupa mahasiswa, dosen, pegawai, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Semuanya disebut dengan publik internal dari lembaga kampus. Kemudian, jika kita lihat konsep secara umum, tujuan apa sih sebenarnya tujuan dari setiap lembaga dalam mempertahankan, memunculkan, atau menerima satu divisi? Ini yang disebut dengan public relation atau manajemen humas. Apa tujuannya keberadaan mereka di setiap kelembagaan? Kemudian ada dua jenis fungsi dan fungsi dari seberapa berat pekerjaan atau lingkup pekerjaan dari public relation atau yang kita sebut dengan manajemen humas. Fungsi keberadaan public relation atau manajemen humas di sebuah lembaga atau organisasi, termasuk perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan yang pertama. Jelas fungsinya adalah membina hubungan yang baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak ramai atau publik. Kita contohkan salah satu bentuk bagaimana hubungan itu perlu dibina dan juga punya tanggung jawab besar di setiap lembaga public relation ini. Mereka yang berada di bidang pekerjaan, mereka punya kedudukan yang besar, tidak kecil. Bahkan kalau secara internasional, public relation ini punya hampir satu level dengan pimpinan tertinggi dari perusahaan. Sebab besar kecilnya sebuah lembaga, hancur berkembangnya sebuah lembaga, justru memang berada di tangan para public relation ini. Karena data dan fakta empirik terhadap lembaga untuk bagaimana memunculkan citra lembaga atau perusahaan. Bagaimana ketika citra yang buruk sudah terlanjur dari hubungan yang dibarahi.
kemudian membicarakan bersama mengenai pengambilan kebijakan di sebuah lembaga untuk diperbaiki agar sampai ke halayaknya, baik internal maupun eksternal, yang sesuai dengan fakta. Sebab kedudukan dari public relation ini memegang baik buruknya citra perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, secara keseluruhan inilah konsep dari membina fungsi-fungsi dari public relation. Apa saja fungsi-fungsi public relation itu? Yang pertama ada dari public relation, ada di sebuah lembaga atau organisasi adalah untuk menjaga hubungan yang baik dengan ahlinya. Menjaga hubungan yang baik, baik dengan eksternal dan internal. Bagaimana akhirnya menerima sebuah kelebihan dan kekurangan, kemudian kita menciptakan sesuatu yang kita bisa diakui oleh orang lain di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya mendapatkan nilai ambang kepercayaan. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan iktikat baik, kepercayaan, dan saling memberikan pengertian dan citra yang baik dari publik. Memiliki sasaran untuk bisa membangun opini publik yang bisa diterima dan juga bisa menguntungkan semua pihak. Dan yang ketiga fungsinya adalah memberikan layanan, memberikan sumbangan, dan tujuan juga manfaat bersama. Karena mereka tahu ada apa dengan kondisi yang sebenarnya. Merekalah yang punya kewajiban memberikan layanan kepada publiknya. Semisalnya dalam konteks di perguruan tinggi atau organisasi atau lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan. Public relation dalam perguruan tinggi adalah mahasiswa. Maka kewajiban bagi lembaga memberikan layanan super prima kepada mahasiswa. Supaya apa? Mereka nyaman, mereka punya citra baik untuk disampaikan kepada lingkungan keluarga dan teman-temannya. Sehingga akan memunculkan mahasiswa dengan action-action berikutnya. Dalam konteksnya, jaminan keharusan bagi pekerjaan seorang public relation ya sudah tentu dengan publiknya. Namun, ada salah satu tugas terberat dari public relation setiap lembaga adalah menciptakan komunikasi. Komunikasi efektif kepada internal, komunikasi efektif kepada eksternal, dan komunikasi yang sangat efektif terhadap pengambilan kebijakan. Sehingga melalui komunikasi ini akan punya satu visi dan pandangan yang sama terhadap problematika yang dihadapi, sehingga akan ada solusi yang tepat, akan ada pemikiran yang sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fungsi dari Public Relation Officer ini bertugas di setiap lembaga. Sebagian besarnya lembaga adalah menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan, untuk membantu pimpinan menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga organisasi. Lalu apa sih tujuan dari adanya public relation ini? Dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari public relation atau hubungan masyarakat adalah untuk membangun citra perusahaan yang baik dan positif, untuk membangun identitas dan image perusahaan, menjaga dan mempertahankan eksistensi perusahaan di tengah persaingan, juga menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan kelompok sasaran, menjaga dan membangun saling kepercayaan, memelihara dan menciptakan kerjasama, membentuk goodwill, toleransi, saling bekerja sama, dan saling menghargai. Lalu, seberapa pentingnya mempelajari public relation, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan dari public relation? Public relation sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, karena fungsinya yang membantu membangun citra positif perusahaan
di mata publik. Public relation juga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi perusahaan di tengah persaingan. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai fungsi, tujuan, dan seberapa pentingnya mempelajari public relation, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan dari public relation. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.